Salam otomotif teman-teman, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Oke teman-teman, kita kali ini mau buat satu video lagi masih mengenai cara dempul ya. Kalau kemarin kan saya udah buat video bagaimana cara kita dempul untuk spakbor. Masih mobil yang sama, mobil ini karena lagi saya selesaikan. Sekarang saya buat satu video lagi untuk kita merapikan bagian bumper depan ya. Nah, mengingat bumper depan ini banyak sekali tikungan, belok-belok dan ada coakan, ada nut. Nah, jadi tentu saja ini ada cara tersendiri ya supaya kita bisa bikin serapi mungkin, semaksimal mungkin hasilnya. Dan ini sudah saya naikkan satu kali ya, tinggal sekali atau dua kali lagi sudah selesai. Nah, di sini kan ada coakan kayak gini, kemudian ada nut, ada garis. Ini kan harus lurus, legok-legok. Nah, tentu saja ini ada triknya sendiri untuk kita supaya nanti hasilnya bisa rapi. Jadi untuk teman-teman masih dalam tahap belajar, simak aja video ini, kita berbagi ilmu teman-teman ya. Dan video ini untuk yang masih pemula, yang masih tahap belajar. Yang sudah pro, yang sudah tahu, di skip aja teman-teman ya, kita berbagi ilmu ya. Lain bengkel lain cara, intinya di sini saya hanya berbagi saja. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi, bisa terus latihan tangan dan bisa mengembangkan ya. Kalau sudah pintar ahli bisa jadi uang kan, bisa bekerja jadi tukang dempul misalnya begitu. Oke, dempul yang saya gunakan di sini Alpha Gloss ya teman-teman. Teman-teman boleh gunakan dempul merek apa saja. Dan ini ukurannya kan ada yang 1 kilo, ada yang besar segini, ada yang kaleng kecil ya, sesuaikanlah. Teman-teman butuh seberapa banyak sesuaikan aja. Misalnya mau beli 1 kilo ya cukup ya kan. Bisa pakai Alpha Gloss, bisa pakai merek Sanpolak dan juga merek-merek yang lainnya. Oke, kemudian kita siapkan jidar. Nah, ini teman-teman bisa pakai bekas gergaji ya, gergaji kayu atau sejenisnya. Yang penting dia bisa fleksibel. Kemudian solasi kertas seperti ini. Nanti bagaimana caranya terus saya akan coba tutorialkan sama teman-teman. Kemudian KP yang saya gunakan KP seperti biasa yang bisa melengkung ya. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan medianya ini buat naruh dempul ini pakai keramik bisa, granit atau kaca dan atau yang lain teman-teman. Terserah aja, yang penting kita buat tatakan kan. Dan kalau bisa dempulnya ini jangan sampai masuk kotoran ya, jangan kotor, karena kalau kotor itu kadang suka ngikuti dempul, bisa bergaris ya kan. Jadi harus pastikan KP-nya bersih, permukaannya bersih, dan kita boleh ambil dempulnya secukupnya aja dulu. Di sini saya akan memberikan teman-teman contoh ya, beberapa bagian yang bisa kita atasi supaya dia bisa lurus dan legok-legoknya itu bisa kita tutupin. Nah, jadi untuk kita, teman-teman harus ketahui yang pemula ya, yang baru tahap belajar ya, dempul ini teman-teman, waktu kita dempul suhunya itu sebaiknya jangan sampai lembab ya kan, mesti ada panas-panasnya dikit. Kalau ada panas jangan langsung kena matahari ya kan. Dan obatnya hardenernya sedikit aja sampai dia berubah warna agak kehijau-hijauan ya, jangan terlalu banyak. Kemudian kalau teman-teman masih belajar jangan langsung banyak-banyak ngambilnya, dikit-dikit aja dulu ya kan. Kalau saya kan sudah kerja hari-hari, jadi saya udah bisa menakar kan, kira-kira segini habis berapa. Nanti jangan sampai kita belum selesai dempulnya itu udah kering ya kan. Oke, kita aduk sampai dia betul-betul merata ya teman-teman, seperti ini ya. Kemudian nanti permukaan yang mau kita dempul itu jangan sampai nanti ada minyak-minyak, bekas oli, bekas apa, jadi harus bersih ya. Kalau enggak nanti dempulnya itu bisa nanti besok-besok ngelotok dia, atau tidak nempel maksimal ya kalau ada bekas-bekas minyak, jadi harus bersih. Oke, saya akan contohkan sama teman-teman ya. Setelah kita aduk-aduk dempulnya sudah merata, baru kita akan aplikasikan di sini ya teman-teman. Nah, saya akan coba, sebetulnya ini bisa mulai dari mana aja teman-teman ya. Saya akan mulai di tempat yang lurus dulu. Nah, atasnya sini kan lurus nih. Nah, coba kita jidar pakai gergaji, lihat ya, masih ada celah kan, itu masih ada kosongnya, artinya tuh belum rata. Nah, itu yang mesti diisi dengan dempul gitu teman-teman. Oke, sekarang saya akan aplikasikan di sini ya. Saya akan memberikan teman-teman contoh. Nah, teman-teman perhatikan aja caranya seperti ini. Nah, ini kan bagian yang lurus tadi yang sudah saya lihat itu ada celah kan yang kosong. Nah, celah yang kosong itulah kita kasih dempul seperti ini teman-teman. Nanti kita tarik pakai jidar yang tadi ya, pakai jidar yang gergaji, itu gergaji kayu atau sejenisnya. Yang penting dia bisa lentur. Nah, kita kasih aja secukupnya seperti ini, baru kita tarik teman-teman pakai yang lurus.
pastikan di jidarnya lurus teman-teman ya, kasih sedikit penekanan terus tarik set. Nah kan dia ke bawah tuh, turun kan, ikutin aja terus. Nah sudah begini ya. Dan ngedempul itu nggak bisa sekali langsung jadi teman-teman ya, butuh proses. Jadi bisanya sekali dua kali, kita tunggu kering dulu, amplas dulu, baru kita mulai lagi ya, begitu. Memang butuh kesabaran dan latihan tangan. Lanjut ya kita di sini. Jadi kalau masih bagian yang lurus sama aja prosesnya, tetap kita melakukan hal yang sama, tinggal kita olesin aja, kita lihat di mana bagian yang masih agak legok, disitulah kita isi dempul teman-teman. Tujuan dempul ini kan buat mengisi yang kosong supaya rata, tetapi perlu diingat juga untuk jangan terlalu tebal ngedempulnya. Kalau terlalu tebal ngedempulnya, dia nanti besok-besok bisa ngangkat sendiri ya, seperti itu. Oke, kita tarik aja, jadi mesti agak sedikit kasih penekanan teman-teman. Nah seperti ini, ikutin aja ke bawah terus. Nah begitu teman-teman caranya ya. Sudah kan? Nanti teman-teman kalau sudah begini ya, bersihkan bekas dempulnya di jidar ini ya. Dan jidar ini harus selalu bersih, karena kita buat narik tidak boleh ada kotoran. Nanti bisa ada celah tengah-tengahnya, kita capek harus ulang-ulang ya kan, mesti pelamir lagi. Oke, sekarang kita akan merapikan. Di sini udah kayak gini ya teman-teman ya. Kira-kira kalau yang lurus-lurus itu teman-teman tinggal cari aja mana yang bagian yang logo. Makanya kalau kita mau dempul itu, yang paling utama itu permukaan yang mau kita dempul itu mesti rata dulu teman-teman, diketok yang rata. Oke, sekarang kita lanjut di bagian bawahnya ya teman-teman ya. Ini sama juga, karena ini kan lurus ya. Nah kita bisa gunakan jidar ini, kita bisa tarik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah kita isi, karena di sini masih ada bidang atau bagian yang kosong di tengah-tengahnya, sehingga menyebabkan nanti dia tidak lurus kan. Nah maka itu kita isilah dempul ini sama seperti yang atas tadi. Kita lakukan hal yang sama di bagian bawah sini. Nah ini bisa ditarik ke atas jidarnya atau ditarik ke bawah, bisa dengan dua cara. Mudah sini bisa, nah dari atas ke bawah bisa juga, terserah teman-teman aja. Nah kalau begini kan dapatnya banyak ya. Nah tarik aja. Nah yang penting objeknya yang mau kita dempul itu sudah rata dan sudah terbentuknya seperti itu, tinggal ngikutin aja. Nah gitu ya, baru kita bersihkan sisa dempul yang nempel di jidarnya seperti ini ya. Kemudian bagian atasnya natnya kita juga rapikan. Oke, nanti setelah ini teman-teman kita akan dempul di posisi yang agak belok ya, supaya teman-teman paham bagaimana caranya teman-teman. Kalau lurus-lurus gini masih termasuk agak mudah, tidak terlalu sulit. Yang sulit itu kalau dia ada legoknya, itu yang perlu sedikit ilmu untuk kita pelajari teman-teman. Caranya seperti ini ya. Oke, dari sini teman-teman, ini kan bagian yang pojok ya. Nah di sini teman-teman, itulah pentingnya kita mesti melatih tangan kita ya kan, karena di sini tidak bisa pakai jidar, atau kalau mau pakai jidar kecil juga bisa, tapi kalau saya biasanya menggunakan KP saja seperti ini. Ya ini posisinya memang dia udah di ujung kan. Nah jadi kita ikutin aja alurnya kemana nih ya kan. Nah baru kita nanti tarik teman-teman ya. Perlu diingat itu ada garis atasnya kan, jadi nanti kita bikin lurus, wajib lurus ya. Kalau nanti bengkok itu lihatnya nggak bagus, bahkan takut nanti kita dikomplain oleh yang punya mobil, kok miring. Udah kita tarik aja begini terus, kita isi yang kosong. Jadi jangan tebel-tebel ya, jadi isi aja yang kosongnya aja teman-teman, nanti bisa diulang lagi, tunggu kering baru ulang lagi seperti itu. Terus aja kita giniin. Nah usahakan dempul yang kita mau dempul ini itu betul-betul dia sudah lengket banget ya, jadi jangan tebel-tebel. Kalau ketebelan nanti pas gosoknya kita gempor tangan kita. Oh ya, kelebihan dempul Alpha Gloss ini digosoknya tuh empuk, jadi kita nggak capek tangannya. Nanti teman-teman kalau mau gosok, mau amplas, bisa gunakan amplas 120 yang kasar ya, atau 80. Nanti sebelum epoksi itu pakai 240 biasanya seperti itu. Nanti di belakang video ini akan saya langsung epoksi teman-teman. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya setelah epoksi. Oke, kita ratakan seperti ini aja teman-teman ya. Nah, ini cukup kita pakai KP kita aja. Dan ini di sini perannya latihan tangan kita, pembuktian bahwa kita sudah latih tangan kita. Di sini bisa kita gunakan dengan cara seperti ini. Jadi tangan kita harus betul-betul bisa ya mengikuti jalurnya, alurnya maksudnya, supaya jangan dempulnya ketebalan atau ketipisan, jadi mesti pas ya, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah kemudian bagian bawahnya juga di sini teman-teman bisa lihat ya,
bisa ditarik ke atas teman-teman, dari bawah kita tarik ke atas. Jadi pakai dempulnya sedikit-sedikit saja seperti ini. Nah, tarik ini nih, set gitu terus saja. Nanti teman-teman jangan khawatir ya, intinya yang bagian legok yang ada natnya itu jangan di situ terlalu tebal, nanti kita akan rapikan itu di belakang ya. Intinya dempulnya ini jangan sampai betul-betul ketebalan, karena pasti kita akan kerepotan untuk kita ngamplasnya ya. Jadi ikutin aja, kita bisa mengira-ngira kan, oh ini kira-kira segini-segini. Nah, itu perlunya latihan di situ ya. Dan jangan sampai nanti dempulnya ini udah keburu kering nih sebelum kita udahan ngedempulnya. Oh iya, kalau lagi lembab teman-teman bisa bantu pakai hair dryer ya untuk pengering rambut. Oke, ini udah hampir selesai ya teman-teman. Ini sudah yang kedua kalinya. Lalu di sini kita akan gunakan solasi kertas yang tadi ya. Kita mau bikin di sini supaya lurus ya. Jadi bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan cara satu pertama seperti ini. Jadi kita gunakan solasi kertas ya, kita tarik aja. Karena ini kan ada nut, ini harus lurus teman-teman. Kalau dia miring dilihatnya kurang bagus ya. Jadi mesti lurus, ikutin aja nutnya. Dan karena bumper ini tadinya bekas penyok-penyok, habis saya ketok-ketok, jadi pasti banyak yang lari kan. Jadi di sini kita akan luruskan menggunakan bantuan isolasi kertas seperti ini. Ya, kita tarik lurus seperti ini, baru nanti kita kasih dempul. Nanti teman-teman bisa ikutin bagaimana caranya. Ini kan masih miring sini nih. Ya, kita tarik ya. Oke, sudah begini ya teman-teman ya. Langsung kita naikkan dempul ya. Jadi dikit-dikit aja teman-teman. Tentu saja ini dempul yang sudah kesekian kalinya saya buat ya. Yang tadi pertama sudah habis. Oke, kita ratakan seperti ini. Kita kasih di sini jadi diisi ya. Isi ruang yang tadi yang masih kosong dan masih agak miring, kemudian kita tarik. Nah, kasih sedikit agak penekanan ya, supaya dempulnya naik, baru kita tarik. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau dia agak meler biarin. Nanti kalau udah kering kita bisa amplas. Ya, untuk bikin lurus seperti itu teman-teman. Lalu kita akan ambil yang atas ya, bisa menggunakan kertas, nanti kertas karton untuk meratakan di bagian atas ini. Nah, kita taruh di sini dempulnya seperti ini ya. Kita nanti pakai kertas karton nih teman-teman buat narik. Jadi bisa menggunakan dua cara ya. Jadi ini dilakukan dia bertahap ya. Tidak bisa dempul itu langsung jadi, nggak bisa. Jadi bertahap. Oke, kita pakai kertas karton seperti ini teman-teman. Boleh potong kertas karton ya. Terus kita posisikan begini, baru kita tarik. Nah, ikutin aja jalurnya, agak ditekan dikit seperti ini. Nah, terus aja, terus gini. Nah, paham teman-teman seperti itu ya. Oke. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini udah selesai saya amplas. Dan sekarang langsung kita epoksi. Nanti selesai epoksi ini akan kelihatan ada yang kurang apa enggak gitu teman-teman ya. Jadi langsung aja kita epoksi. Ini kebetulan karena mobilnya warna putih, jadi kita epoksinya pakai warna putih aja. Epoksi kan ada abu-abu, ada putih ya. Pakai nipe aja nggak apa-apa epoksinya. Oke teman-teman, jadi ini udah terakhir ya, udah selesai saya epoksi dan hasilnya seperti ini. Nah, nanti saya akan lihat lagi nih ada yang kurang apa enggak ya kan. Nanti kita ulang lagi sedikit. Paling tidak teman-teman sudah dapat gambaran ya bagaimana cara dempul bumper yang banyak tikungannya ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, saya sudah video sampai sini. Semoga bermanfaat dan salam otomotif. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa subscribe. Thank you, bye.